Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Randy Pareja. Kembali lagi bersama saya. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita nggak observasi dulu, sahabat. Karena diminta oleh salah satu subscriber buat ceritain kisah horor gua sama Bang Aji, sahabat. Oke, kita mulai cerita horornya dari sekarang, dari Bang Aji dulu lah. Jadi gimana Bang kisah horor yang udah pernah lu alamin, udah pernah lu saksiin sendiri lah, ceritain pada teman-teman semua. Ya. Jadi kisah horor saya ya, dulu waktu saya kecil nih ya, saya kan waktu zaman saya kecil itu jarang yang punya televisi ya. Nah, gua kan suka ngelihat televisi itu, suka sama tetangga gitu kan. Nah, sama nenek saya itu sampai jam 10 malam. Berarti ini kisahnya dulu waktu pacaklik. Iya, waktu zaman susah lah, bisa disebut seperti itu. Nah, ketika gua pulang nih ya, pulang nonton televisi di rumah tetangga tersebut, gua pulang sendiri, sementara nenek saya masih betah tuh. Nah, gua pulang sendiri, saya itu lu itu berani Bang pulang sendiri? Ya saya maksain, karena saya ngantuk lah, pengen tidur gitu. Nah, gua pulang. Nah, ketika pulang tuh bukain pintu rumah, tiba-tiba ada tangan segini Bang. Tangan doang buntung. Di sini saya sampai teriak ketakutan gitu. Saya pulang lagi ke rumah tetangga. Enggak, itu lu pertama kali lihat apa memang? Pertama kali lihat waktu gua bukain pintu, kok tiba-tiba ada tangan buntung. Cuma segini buntungnya nih. Gua tuh nangis, berteriak. Itu waktu kecil, sekitaran umur 5 tahunan kalau nggak salah. Nah, gua nangis, ditanya tuh sama nenek, kamu kenapa gitu. Oh, nenek lu pulang itu Bang? Nenek gua pulang itu. Nenek gua pulang. Nah, kamu kenapa Ji, katanya gitu. Terus lu bilang apa? Gua takut ngelihat tangan buntung di rumah. Nah, lah mana ada gitu. Tangan biasa Pak? Tangan manusia, tapi cuma buntung. Gak tahu tangan siapa itu, buntung. Waktu gua bukain pintu mau masuk rumah sendiri gitu, berarti si tangannya itu keluar gitu aja, langsung masuk lagi. Nah, itu pengalaman yang waktu kecil ya. Nah, ketika waktu beranjak dewasa, gua mengalami lagi. Berarti lu berulang-ulang ngalamin gitu? Iya, mengalami gitu. Tapi entah apa itu, nggak tahu gitu. Kejadian itu, nah, ketika salah satu kakek gua kan datang ke sini. Nah, waktu itu hari raya kali ya, hari raya Idul Fitri. Gua bertanya sama kakek, gua waktu kecil ngelihat apa? Ngelihat tangan buntung waktu gua pulang dari tetangga mau pulang ke rumah. Tangan siapa katanya? Nggak tahu, cuma buntung. Lah itu mah apa itu, penampakan kali. Penampakan siapa? Nggak ada siapa-siapa. Nah, jangan dipikirin katanya. Ya, gua tuh udah nggak berpikir lagi gitu, nggak kepikiran lagi lah, bodo amat gitu. Berarti waktu lu beranjak dewasa, lu bilang ke kakek lu gitu? Iya, ke kakek. Nah, ketika gua beranjak dewasa kan gua suka ngaji nih. Nah, ketika ngaji pulang
kan sama kawan-kawan suka antar jemput Iya. lah gitu. Ketika gua lagi belum berangkat nih dari rumah, teman saya itu jemput gua rame-rame. Iya. Ada 7 orang kalau nggak salah. Nah, berangkat ngaji Ji, berangkat lah, masa enggak, ya udah ayo. Nah gua tuh berangkat deh sama dia bareng-bareng, Banyakan itu 7 orang. 7 orang sama kawan-kawan. Nah, kan di sekitaran rumah ada perkebunan albasia dulu. Iya. itu. Nah ketika lewat kebun situ, gua sama kawan-kawan itu tiba-tiba merinding semua, kompakan. Nah ada apa ini gitu. Iya. Nah ketika itu gak lama kemudian ada suara yang cekikikan gitu. Suara ketawa gitu, Bang. Iya, suara ketawa. Jadi kedengarannya itu dekat. Iya. Cuma waktu dilihat-lihat di sekitar nggak ada siapapun. Terus lu sama teman-teman gimana itu? Ya. Perasaan lu gimana? Takut? Perasaan gue itu takut, perasaan saya takut. Nah, takut lalu kompakan lah saya lari Iya. dari tempat situ untuk cepat-cepat ke masjid lah gitu. Lari. Ketika lari gua itu udah mulainya ngaji gitu. Iya. Mulai ngaji. Nah, pulang gitu. Waktu pulang udah beres ngaji pulang. Iya. Tiba-tiba ada tetangga yang ibur juga tuh. Jadi yang tahu juga yang gitu. tahu juga itu maksudnya. Iya. Yang tahu bahwa dia melihat Ada sosok tersebut. Iya, sosok tersebut. Bukan suara, Bang. Bukan dia yang asli. Iya, dia melihat wujudnya juga Melihat gitu. wujudnya dari pokok pohon. Albasia tersebut. Iya, dia terbang melayang. Nah, terbang melayang. Terus dia itu langsung pindah ke pohon nangka Iya. yang ada di masjid. Nah, orang tersebut itu juga teriak, ketakutan dia. Nah, habis itu guru ngaji saya itu Iya. nyamperin, kenapa Bu? Ada orang itu. Saya ngelihat sosok apa? Kata orang yang ngelihat. Iya, kata orang yang ngelihat itu. Iya. Saya ngelihat sosok perempuan nih terbang. Ya mungkin disebut kuntilanak lah kalau ini mah. Iya. Kuntilanak. Kemana nih? Ke pohon nangka tuh di sebelah masjid. Pindahnya disamperin tuh sama guru ngaji saya. Samperin lah, mungkin diusir apa gimana gua nggak tahu. Saya nggak tahu. Pokoknya dia bacain doa lah supaya biar nggak mengganggu warga setempat. Akhirnya dia pergi. Iya. Dan ada lagi muncul Sosok kuntilanak tersebut muncul lagi. Nah, sosok kuntilanak muncul lagi, cuma dia beda lagi, jadi nangis dia. Oh, jadi nangis. Kalau waktu pertama cekikikan terus, tawa, terus sekarang nangis. Dia keliling kampung dia. Keliling kampung kuntilanak. Jadi ceritanya itu kuntilanak teror gitu, neror. Ya, kayak neror gitu. Dia keliling kampung. Kadang-kadang suka ngerasukin orang. Iya. Nah, di situ semua pada panik nih, warga. Panik. Ya, ada usul dari sesepuh kampung lah. Iya. Coba siapa tahu ada yang punya nih ingon-ingon seperti ini, Peliharaan gitu. peliharaan.
tahu, ada yang tahu, ada yang nggak tahu itu. Iya. Tapi gua mah tidak terlalu tidak terlalu ingin tahu lah. Iya. Nah, kemudian suatu hari ketika kuntilanak tersebut merasuki salah satu tetangga saya ya, Warga sini. iya warga sini, diungkaplah kuntilanak tersebut gitu. Iya. Nah, dia itu susah disadarin sama Susah dikeluarin dari raga. iya dari Orang gitu. orang itu pengen keluar tapi dia minta syarat, dia Oh, ada keinginan. ada keinginan mungkin dia. Itu permintaannya apa, Bang? Ya permintaannya itu katanya pengen ikan yang bertelur, ikan bertelur. Wah, ini bahaya, teman-teman, sahabat, bagi kalian yang udah nyaksiin orang kesurupan minta apa-apa jangan diturutin. Sebaiknya kalian panggil orang yang bisa lah, yang kayak ajengan apapun, kiai itulah, jangan diturutin. Kalau minta apa-apa jangan diturutin pokoknya. Terus gimana, Bang? Nah setelah itu dia kan udah berkata ingin ikan yang bertelur kan. Nah terus kan di warga sini ada yang hamil tuh. Iya. Nah maksud si kuntilanak tersebut, kata sesepuh gitu. Kata sesepuh sini dia itu minta orang tersebut, minta orang yang Minta orang hamil gitu. ya itu. Wah, parah, teman. Nah jadi warga sini panik, dia semua panik. Nah berusahalah orang yang kerasukan itu dipaksa disadarin, Iya. diusir langsung si kuntilanak tersebut. Tapi alhamdulillah dengan ya kiai lah, para guru ngaji, kiai dari manalah, dari kampung-kampung gitu, bersatu untuk mengusir Kuntilanak. kuntilanak tersebut dari raga orang itu. Alhamdulillah dia sadar. Maaf nih, Bang, gua potong nggak? Kuntilanak tersebut jelmaan dari setan apa memang kuntilanak itu dari sosok roh orang yang gentayangan gitu, Bang? Karena gini, Bang, gua belum yakin kalau orang mati bisa hidup kembali lah. Gua belum yakin tuh, Bang. Iya. Jadi gimana itu? Ya mungkin sih menurut saya kalau masalah itu ya mungkin dari setan lah, mungkin Jin gitu jin ya, yang dari jin yang menyerupai Iya. setan Gua tersebut. udah paham. Karena gua gini, Bang, gua seumur hidup gua nggak pernah percaya kalau orang mati bisa hidup kembali gitu. Iya. Nah itu ya saya kira pasti itu Iya. jadi jin yang menyerupai, ya berusaha menggoda lah manusia supaya nurut apa gimana. Saya nggak kurang tahu. Tapi setelah itu tidak ada lagi yang namanya teror Hantu seperti itu, Bang. ya, ya, Udah aman gitu lah. udah aman. Nah ketika tahun berikutnya ada lagi kejadian nih. Dia itu ada anak tetangga waktu bermain, dia sama adik gua juga, adik saya itu. Iya. Main bareng dia itu sampai jam 5 sore. Saya itu tuh waktu bulan puasa itu. Bulan puasa. Nah, saya mau beli es ke warung. Iya. Nah, si anak itu yang main-main semua udah pulang ke rumahnya. Semua ke rumahnya. Adik gua juga udah pulang. Iya. Nah, si anak itu yang main-main semua udah pulang. Pulang ke rumahnya semua. Nah, si anak itu yang main-main semua udah pulang. Pulang ke rumahnya semua. Pulang ke rumahnya semua udah pulang.
Nah si orang itu yang masih kecil dia tuh ya, adik kecil, berpapasan sama saya ketika mau ke warung. Saya tanya, iya berpapasan. Dek, mau kemana? Kata saya. Mau pulang pulang. Oh iya, sana pulang udah sore, ntar dicariin orang tua, kata saya tuh. Iya ini juga mau. Nah, gua lanjut ke warung buat beli es. Nah, ketika gua udah beres beli es, langsung pulang ya. Gua buka puasa bareng sama keluarga gitu. Sama keluarga. Nah, tiba-tiba ketika selepas buka puasa lah, jam 6:30, ada tetangga yang nyariin anaknya. Yang anaknya itu yang berpapasan sama lu tadi? Iya, anaknya yang itu. Aji lihat, ya kita sebut aja namanya Ajeng lah. Nah, lihat Ajeng nggak? Jadi ini nama samaran gitu Bang? Nama samaran aja. Nama samaran, kita samarin aja lah. Nah, kita sebut aja Ajeng. Nah, Aji lihat Ajeng nggak? Oh lihat Bu, kata saya tuh. Tadi mah main di si temannya itu, sebut aja namanya Putri lah. Si Putri. Oh udah pulang dah tadi juga, kata saya juga. Tadi sempat berpapasan sama saya gitu. Saya jawab gitu. Masa nggak ada ke rumah gitu, nggak pulang-pulang gitu. Nah gua kaget nih, waktu buka puasa itu langsung semua kaget tuh. Kenapa? Jadi anak kecil itu hilang kayak gitu ya, bisa disebut hilang tapi gua nggak tahu. Nah ketika itu, lu waktu itu bocah itu hilang, lu pernah bertanya lah sama siapa, sama kesepuhan di sini, apapun para ulama, lu sempat bertanya nggak? Apa bukan lu yang bertanya tapi orang sekitar gitu? Ya itu sih ada itu, bahkan orang tuanya juga kadang-kadang punya kesepuhan dari kampung mana, terutama kampung sini juga kan ada kesepuhan. Enggak, gini Bang, maaf gua potong. Jadi si bocah itu udah dianggap hilang waktu itu? Udah dianggap hilang. Dicari-cari nggak ketemu tuh. Itu kejadiannya malam apa sore? Malam, selepas maghrib buka puasa itu. Malam berarti? Iya. Nah, saya itu ketika mau terawih juga nggak dulu terawih. Karena sibuk nyariin si anak itu, saya sama kawan-kawan sama semua warga dikerahkan tuh sama Pak RT sama Pak RW buat nyari anak tersebut gitu. Ada yang nyari di pinggiran kali, ada yang nyari ke kebun, ada nyari yang ke sawah gitu. Nah kemudian udah waktu sejam belum juga ketemu tuh. Wah orang tuanya sudah panik, dia udah nangis, udah nggak karuan. Kasihan juga itu orang tuanya. Ya saya tuh sebagai warga gitu, warga, terus kawan-kawan juga kasihan gitu ngelihat kondisi orang tuanya sudah histeris gitu. Nah disuruh tuh sama kesepuhan di kampung saya tuh, nah cari ke mana itu, ke arah sungai katanya gitu. Dia lagi dibawa sama orang yang tinggi besar katanya, yang hitam warnanya itu. Sebelum dia dikasih minum, cepet jemput dia, cari dia katanya gitu. Sebelum dia dikasih minum, dikasih makan katanya dia gitu. Dia dikasih minum, dikasih makan katanya dia gitu.